Ya, akhir Juli lalu, ratusan warga di Kabupaten Bandung Barat laporkan kartu BPJS Kesehatan yang dimilikinya tidak terdeteksi. Dan belakangan terungkap ada oknum yang memalsukannya. Nah, bagaimana penyelidikannya sejauh ini kita akan langsung saja berbincang dengan Pak Kombes Pol Martinus Sitompul, Kabag Penerangan Umum Humas Polri. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Mas. Selamat pagi, dan juga ada Mas Irfan Humaydi, Kadep Humas BPJS Kesehatan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, saya ingin memulai terlebih dahulu dari Pak Martin gitu. Pak, sampai saat ini sudah sejauh mana penyelidikannya dan sudah ada berapa tersangka gitu mengenai kasus BPJS palsu ini? Ya, kalau data yang ada 3 TKP ya. 3 TKP. Ada di Cimahi, kemudian ada di Kabupaten Bandung, dan ada di Jakarta, di Koja ya. Dari 3 TKP ini ada 4 tersangka, 2 di Cimahi, 1 di Bandung, dan 1 di Koja, Jakarta Utara. Nah, kita sudah kita tahan, kita kenakan ancaman pasalnya, pasal 378 dan 263. 378 ini terkait dengan penipuan, dan 263 ini terkait dengan pemalsuan. Jadi memang yang disampaikan adalah tentang pemalsuan ini, dan dengan bujuk rayunya melakukan iming-iming bahwa dengan harga murah, tidak usah per bulan dibayar, ini seumur hidup, sehingga ada motif ekonomi di sini untuk mendapatkan keuntungan. Motifnya memang motif ekonomi, boleh dijelaskan sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, kalau dari awal kan memang hasil penyelidikan kita ada penolakan yang dilakukan oleh pihak BPJS ya pada saat mengklaim tersebut. Kemudian secara sistem kan sudah bagus ya yang ada di BPJS. Kalau masuk nama kemudian dengan nomornya kemudian itu ditolak sendiri, itu sudah dapat dipastikan ada satu permasalahan di situ. Nah, kemudian berdasarkan informasi yang kita terima dan hasil penyelidikan kita dapatin sampai bahkan kartu Indonesia Sehat juga ada itu palsunya. ya dipalsukan. Jadi memang sehari-hari kan mereka ini memang bekerja untuk kegiatan-kegiatan harian lah, kegiatan sosial itu, sehingga didapat hal seperti ini, memalsukan dan melakukan penipuan. Pemalsuan dan penipuan, saya ingin tahu dari Mas Irfan, tanggapan Anda begitu dari BPJS Kesehatan sebenarnya melihat banyaknya kasus pemalsuan ini. Baru 3 TKP, tapi ada kemungkinan di tempat lain. Ya, pertama kami prihatin terhadap kejadian seperti ini, dan juga kami terima kasih pada pihak yang berwajib yang telah memproses hal seperti ini, dan juga sudah ada action lebih lanjut, bahwa kami informasikan bahwa memang sejak awal berdiri BPJS Kesehatan kami sudah membentuk sistem. Artinya master file data yang sekarang kurang lebih 100 pertama maupun tingkat lanjutan, baik di puskesmas, rumah sakit, klinik, dokter praktek perorangan. Nah, dengan sistem itu bisa dideteksi apakah seseorang yang membawa tanda kepesertaan itu valid atau tidak gitu. Jadi dia begitu masuk ke vaskes tingkat pertama misalnya di puskesmas, ada kita punya aplikasi P-Care, nah, dimasukkanlah nomor itu masukkan nomor dan nama, begitu tidak muncul, nah itu terjadi kecurigaan situ. Apakah memang dia benar-benar belum terdaftar atau tidak. Nah, makanya langsung dilakukan penyelidikan dan akhirnya ketahuan bahwa kartu tersebut atau tanda kepesertaan tersebut tidak valid. Evaluasi seperti apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan gitu, melihat masyarakat masih saja memalsukan, bahkan kalau menurut Anda sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sistem itu seharusnya aman begitu? Iya, kalau kejahatan penipuan itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Nah, justru dengan sistem yang kita bentuk ini, kita bisa memagari program jaminan kesehatan KIS ini agar hanya masyarakat yang memang valid, masyarakat yang terdaftar, masyarakat yang membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh pemerintah, itulah yang bisa akses. Bayangkan kalau tidak ada sistem ini, semua orang bisa akses dengan semena-mena, itu kan akan terjadi ketidakbaikan dalam sistem program jaminan kesehatan ini. Jadi justru kalau seseorang punya tanda kepesertaan itu belum pernah akses, maka itu tidak akan terdeteksi. Dan untuk diketahui bahwa tanda kepesertaan BPJS Kesehatan itu ada beberapa. Ada yang kartu Indonesia Sehat. Nah, ini punya security printing juga dalam kartu tersebut. Ada juga kartu JKN BPJS Kesehatan. Juga ada security printing. Ada kartu Askes dulu yang kuning. Tapi ada juga EID.
Electronic ID. Electronic ID ini untuk mempermudah masyarakat agar dia bisa tidak perlu ke kantor. Jadi registrasi online, juga dia bisa cetak kartu. E-ID ini seperti e-ticket, e-ticketing, sehingga dia itu bisa ngeprint di kertas biasa, atau bahkan pada saat akses dia bisa menunjukkan saja seperti halnya pada saat check-in pesawat itu melalui handphone pun bisa gitu. Nah, tapi jangan coba-coba kalau seandainya nomor yang di-create oleh dia palsu atau tidak. Itu akan langsung terdeteksi dari sistemnya ya. Iya. Tapi Pak Martin, tadi kita sudah melihat bahwa ada 3 TKP gitu, Pak Martin katakan. Ada kemungkinan di tempat-tempat lain nggak sih Pak kasus seperti ini juga terjadi? Ya, kalau kami memang harus berdasarkan fakta ya. Jadi memang yang kita temukan baru ada di 3 lokasi ini. Kalau melihat dari potensi-potensinya tentu ada, sebagaimana digambarkan Pak Irwan tadi ya. Hanya memang kemampuan dari sistem untuk melakukan secara